Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu ya. Saya akan bacakan beberapa warta. Yang pertama, kebaktian umum Minggu 5 November 2023 dengan tema pribadi yang memiliki integritas dilain oleh Pendeta Martinus Stefanus. Rapat pleno Jemaat Majelis Jemaat GKI Karbela diadakan hari Minggu 5 November 2023 hari ini jam 1 siang. Akan ada pengarahan program pelayanan kerja yaitu dari tahun 2024 dan 2025. Penatua dan aktivis pengurus Komisi Anak, Komisi Remaja Pemuda, kelompok kerja peribadatan diundang untuk menghadirinya. Warung Teologi GKI Karbela diadakan pada hari Selasa 7 November 2023 jam setengah 8 malam, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema pemimpin berintegritas. Persekutuan wilayah GKI Karbela akan diadakan pada hari Sabtu 11 November 2023 jam 7 malam. Tempat wilayah 1 di rumah Ibu Cencen, Jalan Haji Sidik, RT 07 RW 06 nomor 34, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema tanggung jawab. Jadi Sabtu depan ya Bapak Ibu. Sedangkan di persekutuan wilayah yaitu wilayah 2 akan diadakan pada Sabtu juga tanggal 18 November 2023 jam 7 malam. Tempat wilayah 2 di rumah Ibu Ong Meli, Jalan Karet Kusuran Gang 3, Jalan Karet Kusuran 3 Gang Musola nomor 20, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema sama, yaitu tanggung jawab. Jadi Sabtu ini akan ada 2 kali persekutuan wilayah tanggal 11 dan 18. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah wilayah hari Sabtu yang akan datang. Pada Minggu 12 November 2023 di Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian Umum 2 jam 9 dan jam 7 sore akan diadakan kebaktian HUT GKI Karbela ke-28 dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Jadi minggu depan kita akan ada ibadah dan pelayan HUT GKI Karbela ke-28. Bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karbela yang akan memberikan persembahan persepuluhan dipersilakan memasukkan amplop persembahannya ke dalam kotak yang telah disediakan. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu yang pertama kepada Iwan dari Mase, kedua kepada Sulfiana, ketiga kepada Kiki, keempat kepada Li Kangking atau Padomo. Sebelum kita masuki ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita masuki umat berhimpun dengan mengangkat pujian dari NKB 3 S1 dan 3 Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suara
basuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita memulai rangkaian ibadah minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema di dalam ibadah minggu ini, yaitu pribadi yang memiliki integritas. Kita diajak bersama-sama untuk memiliki hidup yang jujur, hidup yang senantiasa seia sekata antara perkataan dan perbuatan, seperti Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu kita diajak untuk tetap bersyukur dan menaikkan ungkapan syukur itu di dalam kesetiaan hidup kita. Sama seperti yang disampaikan dalam kitab Peratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita menyambut dengan menaikkan pujian. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raihlah aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raihlah aku, raihkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raihlah aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu.
sisimu Tuhanku. Sungguh indahlah walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita menaikkan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau senantiasa membimbing kehidupan kami, menuntun langkah kami. Di dalam setiap hal yang kami lakukan, Engkau beserta dengan kami dan mengajar kepada kami agar memiliki hidup yang seturut dengan perintah Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau senantiasa mengajarkan kepada kami untuk hidup di dalam integritas, untuk hidup sejalan di dalam perkataan dan perbuatan kami. Tapi kami juga menyadari bahwa tidak sepenuhnya kami dapat melakukannya oleh karena pelanggaran dan dosa kami, oleh karena perkataan dan perbuatan kami yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami masih saja hidup di dalam dosa. Kami masih hidup di dalam ketidakjujuran, di dalam ego kami. Bahkan kami kerap kali justru memandang rendah orang yang sesungguhnya harus kami kasihi, harus kami tolong. Ampuni kesalahan kami ya Bapa. Ampuni akan segala perbuatan kami yang masih belum dapat mencerminkan kasih Kristus dalam hidup kami. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kami mengakuinya karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan kepada setiap orang yang berseru kepadamu di dalam kesetiaan. Karena itu dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ya Bapa. Kiranya Engkau mentahirkan kami, sehingga kami dapat melaksanakan pelayanan kami. Kami dapat mewujud menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Kami berdoa dan memohonkan setiap doa-doa kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mampirlah dengar doa. Di hadapan tata
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat di dalam Surat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Oleh hukum Musa, kamu tidak dapat dibenarkan. Sedangkan di dalam dia setiap orang yang percaya dibenarkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai, Pak. Kirain nggak ada. Oh. Kirain nggak ada. Makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merana, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku. Setiap
tetap. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur di dalam kehidupan yang kami jalani, Engkau senantiasa memimpin dan menuntun kami. Kau juga yang mengajarkan kepada kami agar kami memiliki kasih seorang terhadap yang lain. Pada saat ini kami hendak kembali lagi belajar mengenai kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing setiap kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami beroleh pengetahuan dan kami juga dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Juga kami berdoa untuk setiap pembaca Alkitab, baik bacaan satu antar bacaan maupun bacaan yang kedua, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan berita Injil. Tuhan berkati sehingga firman-Mu ini dapat diterima oleh umat-Mu dan juga dapat dilakukan di dalam kesetiaan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk bacaan pertama diambil dari kitab Mika 3 ayat 5 sampai 12 akan dibacakan oleh salah seorang umat Tuhan. Mika 3 ayat 5 sampai 12. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, mereka akan menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah dengarkan ini, hai para kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabi menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbun puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 43. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku,
bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Berilah keadilan padaku ya Allah, perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum tak saleh. Luputkan aku ya Tuhan dari orang penipu, luputkan aku dari orang curang. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Sebab Engkaulah Allahku, tempatku untuk mengungsi. Mengapa kau membuang aku ya Allah? Mengapa aku harus hidup dengan berkabung dalam impitan musuh-musuh? Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Suruh terang datang supaya aku dituntun, dibawa ke gunung-Mu yang kudus, ke tempat kediaman-Mu. Maka ku pergi ke Mezbah menghadap Engkau ya Allah, bersyukur dengan kecapi sukacita. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Kita akan membaca bacaan kedua yang terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13. 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya.
Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Izinkan saya membacakan bagian Injil ini menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pimpinanmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema pribadi yang memiliki integritas. Apa itu integritas, Bapak Ibu? Integritas tentu tidak asing ya istilah ini bagi kita. Apa itu integritas? Mas Simon? Ya? Integritas? Ya? Prinsip katanya. Integritas itu bahasa sederhananya apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu berjalan bersamaan.
itu integritas. Karena itu kalau kita melihat berita, para pemimpin bangsa dan negara ini mencoba untuk memaknai integritas ketika di dalam kepemimpinan mereka ada yang terjerat kasus. Jadi mereka kembali lagi, apa sih yang menjadi integritas ketika ia dipilih menjadi pemimpin? Integritas itu yang harus ditonjolkan. Integritas itu yang harus dilakukan untuk dapat dilihat oleh warga negara bahwa pemimpin ini memang tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi juga bisa melakukan dengan tanggung jawab. Itulah kurang lebih gambarannya integritas. Tapi kita juga menjumpai bahwa dalam realita yang terjadi, tidak semua orang bisa melakukan dan menunjukkan integritas dengan baik. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Dari satu tempat ada seorang ayah, anak, dan juga keledai. Bapak dan anak ini bersama dengan keledainya akan pergi ke satu kota yang lain. Di tengah perjalanan mereka jalan bertiga, dan ada orang, sekelompok orang yang melihat dan mengatakan, "Pak, Bapak kan punya keledai, kenapa enggak dipakai aja? Perjalanan masih jauh. Bapak harus pakai keledai itu supaya Bapak enggak kecapean." Lalu dalam perjalanan selanjutnya anaknya ini bertanya kepada bapaknya, "Pak, apakah benar kita harus memakai keledai ini?" Lalu si bapak itu berkata, "Bisa juga kita pakai." Lalu bapaknya naik ke atas keledai itu, sedangkan anaknya berjalan. Lalu kemudian dalam perjalanan ada sekelompok orang lagi yang berkata, "Waduh, gimana ini? Kok anak dibiarkan berjalan sedangkan papahnya enak-enakan, asik-asikan naik keledai. Wah, ini nggak bisa dibiarkan." Lalu anaknya ini mendengar, papahnya juga mendengar, dan setelah itu bapaknya ini merasa bersalah. Lalu ia duduk, lalu ia berdiri, dan anaknya dinaikkan ke atas keledai. Dalam perjalanan kemudian ada sekelompok orang yang kemudian berkata, "Waduh, dasar anak kurang ajar. Bapaknya sudah tua begitu, bukannya suruh naik keledai, malah disuruh berjalan." Lalu kemudian bapaknya ini berkata dalam hati, "Ah, tidak apa-apa. Yang penting anakku bisa naik dan tidak usah capek-capek." Tapi anaknya kemudian berkata, "Pak, tadi sekelompok orang berkata, katanya saya jadi enggak menghormati bapak nih kalau bapaknya jalan sedangkan saya duduk di atas keledai." Lalu kemudian bapaknya berpikir, setelah berpikir, "Baiklah nak, kita berdua naik di atas keledai." Dalam perjalanan, ada lagi enggak Bapak Ibu yang komen? Ada. Tahu enggak komennya apa Bapak Ibu? Hah? Kenapa? Keledainya capek. Kasihan keledainya. Jadi ada sekelompok orang lagi yang kemudian melihat, rupanya sekelompok orang ini adalah salah satu dari orang pencinta binatang. Lalu melihat kejadian itu, kudanya udah lidahnya keluar, jalannya hampir mau jatuh. Kemudian, wah, ini tidak adil, ini harus dilaporkan. Keledai sudah capek begitu, masih saja disuruh menunggang dua orang yang badannya berat. Setelah mendengar itu, lalu kemudian si papanya ini, benar juga ya,
Lalu bapaknya ini dan anaknya turun. Apa yang dilakukan? Mereka berdua malah memanggul keledainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah ini kita belajar, seringkali manusia itu terlalu banyak mendengarkan orang, sehingga ia tidak lagi memiliki integritas. Ia hanya mau mendengarkan suara orang lain dan bukan apa kata hatinya. Kalau memang keledai itu adalah hewan yang digunakan sebagai alat transportasi pada saat itu, gunakanlah. Kalau keledai itu kelelahan, bawalah ke kali atau ke tempat yang ada air supaya dia bisa minum. Jangan mendengarkan kata orang lain. Nah, seringkali integritas itu diperhadapkan dengan bagaimana kita hidup di dalam kebersamaan. Dan cilakanya banyak orang lebih suka mendengarkan dibandingkan ia memegang prinsip dalam kehidupannya. Sehingga seringkali prinsipnya itu berubah-ubah gitu ya, Bu. Berubah-ubah menurut arah angin. Angin mau kemana diikuti. Padahal itu bukanlah sebuah integritas. Nah, dalam kisah Yesus yang mengecam ahli Taurat dan orang Farisi, di sini kita menjumpai mengenai setidaknya ada 3 hal yang mau saya bagikan. Bagaimana Yesus itu hendak menyatakan kamu sebagai pemimpin harusnya punya integritas. Yang pertama adalah teguran Yesus tentang jabatan kepemimpinan. Di dalam tradisi Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, kedudukan yang tinggi itu ini mau dipakai untuk apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Dan mereka memakainya adalah untuk menduduki kursi Musa. Kursi Musa ini adalah otoritas sebagai guru Taurat. Nah, tidak sembarang orang bisa menjadi guru, apalagi menjadi guru Taurat. Karena itu ini adalah sebuah jabatan yang prestisius, yang membanggakan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tanpa mereka sadari bahwa jabatan itu bukanlah datangnya dari manusia, datangnya dari Tuhan. Karena itu kalau datangnya dari Tuhan berarti dilakukan untuk orang lain. Karena itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan itu menghendaki agar manusia itu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Bukan malah memperkaya diri sendiri. Bukan malah membuat jabatan itu sebagai hak untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu jabatan sebagai pemimpin di sini Tuhan Yesus menitik beratkan agar apa yang diajarkan kamu terima, tetapi untuk perbuatannya jangan kamu lakukan. Karena mereka cuman bisa berkata-kata tetapi tidak bisa melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi kepemimpinan itu atau jabatan kepemimpinan itu hanya sebagai bentuk legitimasi saja bahwa ia memang memiliki kedudukan, bukan sebagai fungsi perannya untuk memimpin, untuk mengasihi, untuk peduli dan juga melayani. Lalu bagian yang kedua, Yesus juga menegur mereka karena mereka hidup di dalam kesalehan palsu.
rabi Yahudi atau guru, di situ dikatakan menggunakan simbol agama untuk menunjukkan kesalehan. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Nah, tali sembahyang ini biasanya diikatkan di dahi di sini. Dan di tengah-tengah tali itu ada bungkusan yang isinya adalah tulisan hukum Taurat. Dan mereka dengan bangganya menaruh di atas dahi dan mengikatkannya sebagai tanda, sebagai simbol bahwa mereka adalah rabi, adalah guru Yahudi. Nah, bagi orang-orang pada saat itu, jabatan rabi atau pemimpin orang-orang Yahudi, pemimpin hukum Taurat, lekat dengan ornamennya. Jadi menggunakan jubah yang panjang, lalu menggunakan topi juga, lalu pakaian kebesaran, dan tujuannya adalah untuk dilihat orang, bukan sebagai bentuk bagaimana ia menyuarakan dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hukumnya, tetapi tujuannya adalah supaya mereka dilihat oleh orang. Lalu yang ketiga adalah teguran Yesus bagi mereka. Mereka mengejar kehormatan dari manusia. Yang dilakukan oleh rabi Yahudi, mereka bangga bila disebut rabi. Rabi itu artinya apa, Bu? Guru. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa rabi itu artinya tuanku. Jadi mereka senang sekali disebut rabi karena mereka menganggap bahwa mereka adalah tuan dan bawahannya itu adalah hamba. Karena itu gelar dari rabi ini adalah gelar kehormatan. Kenapa kehormatan? Karena mereka mendapat tempat khusus. Di rumah ibadat mereka paling depan. Lalu di dalam ibadah-ibadah mereka yang melakukan dan juga mereka yang mendapatkan terlebih dahulu apa yang menjadi hak. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus melarang murid-muridnya. Melarang untuk berkata bahwa manusia itu adalah rabi. Manusia itu adalah bapak. Dan manusia itu adalah pemimpin. Tuhan Yesus justru menyatakan bahwa yang disebut rabi adalah guru, yaitu Tuhan Yesus. Bapak yang Tuhan Yesus sampaikan adalah Bapak yang tinggal di dalam surga. Dan pemimpin yaitu Mesias. Gambaran ketegasan Yesus dalam kepemimpinan ini menjadi tanda bahwa Yesus mau menyampaikan integritas. Jangan sampai integritas itu dinodai dengan keinginan dunia atau nafsu dunia, dengan perkataan orang, perkataan manusia, sehingga makna integritas itu kehilangan. Lalu Tuhan Yesus juga berpesan bahwa siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan pengajaran Yesus ini hendak menyampaikan mengenai keteladanannya, yaitu melayani dan bukan dilayani. Pribadi yang memiliki integritas, ia belajar untuk merendahkan hati, belajar untuk melayani, belajar untuk hidup jujur dan benar. Bukan untuk dilihat orang, tetapi
untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Hal yang kemudian serupa yang terjadi adalah dalam diri Rasul Paulus. Ketika kita baca di dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 13, ketika Paulus melayani, banyak orang-orang yang menuduh bahwa Paulus ini pelayanannya hanya untuk dilihat orang, supaya dirinya mendapat tempat, mencari keuntungan dengan mulut manis yang disampaikan oleh Paulus. Tuduhannya juga memanfaatkan kebaikan orang lain. Dalam hal ini Paulus tidak tinggal diam. Meskipun ia terus melayani, meskipun ia berada di dalam kesusahan dan kesulitan, Paulus meneladankan kepada umat Tuhan di kota Tesalonika agar Paulus ini tetap dapat berkarya. Karya, kerja, dan usahanya dilakukan supaya tidak memberatkan jemaat. Jadi lain dengan tuduhan yang disampaikan kepada Paulus. Paulus justru melakukannya dengan menunjukkan kerja yang dilakukan oleh Paulus sendiri. Dan juga Paulus mengajarkan hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hiduplah di dalam kasih seorang kepada yang lain. Ampunilah dan juga senantiasa menunjukkan integritas. Walaupun seringkali orang menuduhkan hal yang tidak kepada Paulus, tetapi Paulus balas dengan kerja dan juga integritas yang dilakukannya dalam pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, integritas adalah bagian yang penting di dalam kita mengikut Tuhan. Integritas juga menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang jujur, yang setia, yang senantiasa rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mau menayangkan sebuah cuplikan video mengenai integritas yang dilakukan oleh seorang anak ketika ia belanja di supermarket dan membeli sebuah barang. Bapak Ibu, kalau kita punya usaha dagang, kemudian kita menjumpai hal yang video tadi, bagaimana sikap kita, Ibu?
rugi dong ya. Kalau kita yang jadi pengusaha. Terus kalau kita yang jadi anak kecil, gimana Bu? Mau dibalikin gak Bu? Ya? Kantongin atau dibalikin? Balikan. Iya. Karena itu sedikit. Kalau segepok, balikan juga ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh dari integritas. Orang yang memiliki integritas itu tidak hanya mengatakan bahwa aku akan hidup jujur dan benar, tetapi juga dalam perbuatannya ketika mendapatkan godaan yang demikian, kita belajar untuk mengembalikan, karena itu bukan milik kita. Sama seperti anak kecil tadi yang memiliki kejujuran dalam sikap dan perbuatannya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk memiliki sikap kejujuran. Kenapa? Karena yang pertama, integritas itu dimulai dari pengenalan kita akan kasih Tuhan. Jadi kalau kita kenal Tuhan Yesus itu, bukan hanya kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak hidup di dalam kebohongan, tapi hidup dalam kejujuran, tetapi juga kita melakukannya. Itu adalah pengenalan kita. Lalu yang kedua, kita juga belajar bahwa integritas membuat orang menjadi rendah hati, lemah lembut. Itu adalah ciri orang yang berintegritas. Dan yang ketiga adalah integritas melahirkan kesadaran untuk berkarya bagi Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu sudah mempercayakan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, baik itu dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan pelayanan, lakukanlah itu di dalam integritas. Karena Tuhan itu menghendaki agar anak-anaknya itu hidup benar di hadapan Tuhan, baik berkata maupun juga berbuat. Jadi kita belajar bersama-sama. Pribadi yang memiliki integritas adalah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang juga memiliki kerendahan hati, dan yang berkarya bagi Tuhan. Bagi setiap kita yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, jalankanlah kepercayaan itu dengan integritas, dengan kejujuran, dengan tanggung jawab. Meskipun godaannya banyak, orang-orang yang mengajak untuk hidup tidak benar jangan diikuti. Orang-orang yang mengatakan atau mengajak untuk berbohong demi kebaikan jangan dilakukan. Lakukanlah hal yang benar sehingga kebenaran Kristus dapat kita wujudkan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menyapa kami.
Ajar kepada kami menjadi pribadi yang berintegritas, agar kami dapat hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Bapa, tuntun kami agar kami hidup dalam kejujuran, kebenaran, dan kami melakukannya di dalam tanggung jawab takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk pelayanan anak-anak Tuhan di gereja GKI Karbela, baik itu di dalam kemajelisan, di dalam badan pelayanan, aktivis maupun komisi yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah karya anak-anak-Mu ini dapat memuliakan nama Tuhan dan juga dapat menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di GKI Karbela. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap umat-Mu. Tuhan berkati satu persatu di dalam setiap hal yang dijalani. Kami berdoa di tengah pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk kesembuhan dan juga di tengah kelemahan tubuh yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Lim Chuanio, kami berdoa untuk Ibu Ong Meli, Ibu Sumiati, Ibu Tambunan, Ibu Kristina, Bapak Tekni, Bapak Yucong, Bapak Halim, Bapak Heri, dan juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau Allah yang maha mengetahui, Engkau juga Allah yang senantiasa melawat umat-Mu. Kiranya melalui jamahan-Mu yang kudus, Tuhan memberikan kesembuhan, mengangkat sakit penyakitnya, memulihkan keadaannya. Kami berdoa ya Bapa untuk pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, dan juga di dalam relasi di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya hadir dan juga senantiasa memberi kekuatan, sehingga di dalam kekuatan yang Engkau berikan, anak-anak-Mu ini dapat menghadapi pergumulan dan juga dapat dipulihkan melalui kuasa kasih-Mu. Kami berdoa ya Bapa pada saat ini untuk saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Iwan dari Mase, Ibu Sulfiana, Ibu Kiki, dan juga Bapak Likaking. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus yang terus menyapa dan juga menyatakan kasih setia-Mu di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu ini, sehingga melalui kesetiaan anak-anak-Mu ini tetap rindu untuk bersekutu di dalam Tuhan, melayani Tuhan, dan kehidupannya dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa kami, negara Indonesia, yang sebentar lagi akan bersama-sama merayakan pemilu di tahun 2024. Tuhan berkati, biarlah Engkau menjaga, Engkau yang memberikan damai sejahtera, sehingga bangsa dan negara kami dapat menjalani kehidupan ini di dalam kebersamaan, kesatuan hati. Tuhan Yesus jauhkan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang negatif. Tuhan Yesus juga yang berkarya melalui pemimpin-pemimpin yang ada untuk menyatakan damai sejahtera dan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara di seluruh dunia. Di tengah pertikaian, peperangan yang terjadi, kiranya damai sejahtera-Mu menjadi nyata. Engkau yang senantiasa melimpahkan kasih karunia, kiranya karya dan juga damai-Mu Engkau berikan di tengah-tengah gejolak peperangan yang terjadi. Kami merindukan kedamaian dan juga kami mendoakan kiranya kasih Tuhan campur tangan di tengah-tengah gejolak peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina, maupun yang terjadi antara Israel dan Palestina, dan juga di beberapa negara yang lain.
Terima kasih ya Bapa, kami dapat menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan setiap seru doa kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebagai informasi, setiap minggu pertama kita Majelis Jemaat memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan bulanan syukur yang baik sudah dipersiapkan di dalam amplop maupun yang mungkin dalam bentuk tunai, bisa maju setelah memasukkan uang ke dalam kantong kolektor untuk masuk ke dalam kotak persembahan. Dan kami Majelis Jemaat juga menerima persembahan melalui persembahan transfer, yaitu melalui rekening GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor akun 230-300-1042 BCA Kalimalang. Untuk mengiringi persembahan di pagi hari ini, saya akan membacakan ayat Alkitab, yaitu terambil dari Lukas 6 ayat 38. Firman Tuhan berkata, "Berilah dan kamu akan diberikan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan curahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Untuk mengiringi persembahan di pagi hari ini, kita akan mengangkat pujian dari NKB 196 ayat 1, 2, dan 3. Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Bapak Ibu, kini kita akan bersatu dalam doa untuk menaikkan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, itu kesempatan untuk datang beribadah, kesempatan untuk bersyukur, kesempatan untuk memberikan persembahan di pagi hari ini. Baik kesempatan memasukkan persembahan di kantong kolektor ataupun kesempatan memasukkan persembahan di kotak persembahan, dan kesempatan yang sudah berikan pada kami pada minggu ini. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan,
Dan kami berdoa kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di GKI Karbela, baik untuk pelayanan di dalam maupun pelayanan di luar, bersama para majelis, bersama para aktivis dan pengurus yang lainnya. Dan kami berdoa Tuhan kiranya memberkati kami, baik kami yang bekerja, baik kami yang mendapatkan berkat melalui suami kami, istri kami, anak-anak kami, ataupun orang-orang yang memberkati kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang sudah memberi dengan berkat kesehatan, dengan berkat sukacita dan bahagia, dan berkat rezeki yang melimpah di dalam kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat pujian pengutusan yang terambil dari NKB 201 S1 di Jalan Hidupku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ibadah telah selesai. Bapak Ibu selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.